Majelis Jemaat GBB Kasih Setia Ceduk menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah Minggu hari ini yang dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing. Kiranya sedang kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan membawa berkat bagi Tuhan kita. Kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah, dan dalam ibadah ini pelayan firman Bapak Pendeta James Eri Manahan. Hari ini kita bersama diajak menghayati dengan tema pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan selain hanya ucapan syukur karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Penyertaan yang engkau nyatakan dalam kehidupan manusia dari dahulu hingga saat ini masih terus terjadi. Sungguh kami mensyukuri akan pekerjaan-pekerjaanmu yang ajaib, sekalipun dengan akal pikiran kami yang terbatas. Seringkali masih memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami ya Bapa yang Maha Kasih untuk selalu menyadari akan kekuasaan-Mu. Jemaat, mari berdiri, kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mazmur 17 ayat 8 sampai dengan 9 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa kepada Allah. Maha besar Engkau ya Allah Bapa, Tuhan dan penebus kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kebangkitan Yesus merupakan pertanda bahwa apa yang kami imani selama ini adalah sesuatu yang nyata dan patut kami syukuri. Engkau sangat mengasihi kami umat ciptaan-Mu, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi-Mu yang terbukti dari ketidaksetiaan kami.
Tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan tercela yang tidak terhitung berapa kali sudah kami lakukan. Saat ini kami mengaku bersalah dan memohon ampun-Mu bagi kami, serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami pun dapat hidup sesuai apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit, Allah pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di minggu ketiga sesudah Paskah, kami bisa berkumpul walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami tetap percaya jika 2 atau 3 orang berkumpul di situ Tuhan ada, maka itulah iman harap kami. Oleh karena itu, pada pagi, siang, malam, ketika kami berkumpul dalam keluarga kami masing-masing, maka kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini, kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, bahkan pemahaman, untuk kami mampu menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeskiel 36 ayat yang pertama sampai yang ke-7, yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah begini firman Tuhan. Firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis bicara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh
aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, apa kabar? Pasti kita bilang bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena pada hari ini kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Dan di dalam sesudah Paskah minggu ketiga ini, kita juga masih diperhadapkan di mana kita harus di dalam rangka memutuskan bagaimana corona atau virus corona ini agar tidak menjadi wabah yang menyebar luas, maka kita semua berada di rumah masing-masing. Oleh karena itu, kita jangan berkecil hati, tetapi kita yakin, kita bersyukur Tuhan ada. Teristimewa kita bersyukur bahwa pada hari ini juga kita diberikan tema, yaitu mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Apa sih yang dipulihkan? Kalau kita ingat sebelum kita berada dalam peristiwa bahwa kita tidak bisa beribadah di gedung-gedung gereja, maka kita beribadah di dalam rumah-rumah, maka kita akan mengalami pemulihan. Pemulihannya adalah kita akan kembali seperti biasa, di mana kita akan kembali berkumpul, kita akan kembali datang berbondong-bondong ke gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi pemulihan, kalau kita baca daripada teks, daripada nats kita, daripada Yehezkiel, maka ibu bapak saudara-saudara, ada beberapa catatan yang saya harus garis bawahi. Yang pertama, kita katakan bahwa kitab Yehezkiel, kalau dikatakan dalam tradisi orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, maka Yehezkiel dikenal sebagai nabi besar. Jika ada nabi besar, pasti ada nabi kecil. Ya, tapi nabi besar bukan karena badannya besar, tapi nabi besar adalah dia memiliki satu visi, satu pandangan yang jauh ke depan. Atau biasanya dikatakan dia memiliki satu penglihatan akan apa yang terjadi kurang lebih sekian ratus tahun, bahkan 1000 tahun ke depan. Itulah yang dikatakan nubuat. Sementara nabi-nabi kecil, itu yang kita kenal, macam Amos, Hosea, ada yang terakhir-terakhir kita lihat, kecil di sini bukan karena badan dia juga kecil, tetapi dia hanya memberikan nubuat-nubuat yang khusus kepada raja, khusus kepada satu peristiwa, satu kejadian. Jika kerajaan itu mengalami ketidakadilan, ketika raja bertindak dengan sewenang-wenang, maka nabi-nabi kecil tadi inilah yang menyuarakan, yang protes, yang memberikan peringatan. Itulah perbedaan antara nabi besar dan nabi kecil. Dari pemahaman seperti ini, kemudian kita lihat konteks di dalam pembacaan kita ada dua hal lagi. Yang pertama, ibu bapak saudara-saudara, bahwa Tuhan Allah yang memberikan kepada bangsa Israel tanah, dan kemudian Tuhan Allah juga lah yang memberikan kepada mereka akan umat, akan rakyat. Itulah yang kita kenal bahwa ada dua konsep ketika kita katakan berbangsa. Satu bangsa dia punya satu wilayah, satu teritorial. Yang kedua dia punya umat, dia punya masyarakat, dia punya rakyat. Dan kalau di dalam bangsa Israel maka dikenal bahwa mereka pertama dikatakan punya keturunan. Yang kedua mereka punya tanah. Nah, tanah yang kudus bukan tanah kudus dalam pengertian
yang kita katakan bahwa dia adalah suci bersih. Tidak. Kekudusan di sini adalah tanah ini diberikan oleh Allah yang Maha Kudus, oleh Allah yang Maha Kuasa. Jika Allah yang memberi, maka mereka diminta untuk wajib mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemberian Allah. Itulah kekudusan. Dan di dalam kekudusan itulah ketika bangsa ini melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, di tanah yang sudah diberikan, di tanah perjanjian yang sudah dikaruniakan, maka ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Allah marah. Kemarahan Allah, mereka mengalami peristiwa pembuangan. Yang kedua yang kita katakan bahwa konsep kita katakan keturunan. Dari kita bayangkan dari 12 suku bangsa, dari 12 suku bangsa ini menghasilkan begitu ratusan ribu keturunan-keturunan mereka. Inilah yang dikatakan satu kelompok, satu masyarakat, satu bangsa. Jika di dalam dunia modern saat sekarang ini Bapak membatasi satu negara terdiri punya teritorial, punya wilayah, punya ini, dan kemudian mempunyai jumlah penduduk, maka itu sudah pernah dialami. Itu yang juga menjadi titik tolak daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel ini, bahwa mereka adalah satu bangsa yang akan diberikan karunia untuk menjadi anugerah keselamatan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kegagalan mereka inilah maka kemudian membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Dari peristiwa inilah Ibu Bapak Saudara-saudara, Yehezkiel, di mana dia menggambarkan di sini adalah bagaikan gunung-gunung. Gunung-gunung di sini kita katakan inilah tanah-tanah yang mereka miliki, yang mereka sudah dikaruniakan, dan mereka menyalahgunakan ini, maka mereka mengalami peristiwa pembuangan. Apa sih yang kita bisa pelajari dari peristiwa bangsa Israel itu pada kita pada masa kini? Yang perlu kita pelajari bersama-sama, bahwa kita telah dikaruniakan oleh Allah. Anugerah yang pertama adalah anugerah keselamatan. Ketika kita memiliki keselamatan, kita juga dianugerahkan bahwa Allah memberikan karunia berkat melalui berbagai macam talenta-talenta yang kita miliki. Bahkan Allah juga mengaruniakan kita kalau kita sudah punya satu rumah. Rumah yang kita bayangkan bahwa inilah tanah, inilah tempat di mana Allah memberikan, Allah mengizinkan kita untuk mengelolanya. Ataupun kita berada di dalam, kita katakan kos-kosan, kontrak-kontrakan, adalah sesuatu yang karena kemampuan, keterbatasan kita, maka Allah mengaruniakan. Dan ingat ketika kita berada di tempat ini, maka jika tempat ini adalah kudus, karena Allah yang memberi itu adalah kudus, maka mari kita memperlakukan dengan baik. Mari kita memperlakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita tidak akan menjadi murka Allah. Bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan dengan yang baik? Maka marilah, yaitu yang kita katakan, kita menempatkan rumah kita masing-masing, tempat kita, wilayah-wilayah, pekerjaan-pekerjaan, talenta-talenta kita, di mana kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kita memiliki anak, kita memiliki cucu, maka marilah kita mau melihatnya ini, bahwa itu juga adalah karunia pemberian Tuhan. Jika ini adalah karunia dan pemberian Tuhan, maka kita akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, bahwa bagaimana dengan keturunan. Jika konsep bangsa Israel tadi keturunan dan tanah, maka kita juga masing-masing pada saat ini kita juga memiliki, kita katakan keturunan-keturunan dari bukan hanya kita anak berapa, suami istri punya anak dan segala macam, bukan hanya dari sisi itu. Kita masih punya keluarga, adalah ponakan-ponakan kita, adalah sepupu-sepupu kita. Itulah garis-garis keturunan yang harus kita bangun, yang harus kita bina, agar supaya semuanya bisa bersama-sama untuk menaikkan, memuji, memuliakan Tuhan Allah. Pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka salah, maka kita pada zaman ini juga, saya mau katakan, kita seringkali terjebak dengan kesalahan-kesalahan. Allah masih memberikan kesempatan agar kita bisa dipulihkan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika pemulihan Allah ini terus-menerus, yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Saya teringat ada pepatah mengatakan, hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama.
Dan kita tahu bahwa keledai adalah satu binatang yang dianggap dia sudah lemah, dia juga tidak punya pikiran, sehingga dia seringkali terantuk kepada persoalan-persoalan pada lubang-lubang yang sama. Tapi jika binatang yang lain begitu ada dia punya kesalahan, dia jatuh di situ maka dia akan menghindar. Tapi keledai tidak, dia akan jalan. Oleh karena itu dia akan jatuh pada lubang yang sama. Kita dibandingkan tidak seperti keledai. Kita boleh berada di dalam kekeliruan, kesalahan. Tetapi kekeliruan dan kesalahan tidak berarti untuk kita bermegah diri. Karena kita pikir, oh ada pengampunan, ada pemulihan, ada pertobatan. Tidak, ibu bapak, saudara-saudara. Kita harus mau meyakini Tuhan memberikan batas-batas. Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan. Dan kesempatan yang terbaik yang harus kita manfaatkan adalah hari ini, bukan hari esok. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap dan sempurna, dan biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika pada hari ini kembali kami diingatkan pemulihan daripada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Pengalaman iman yang dialami oleh umat pilihan-Mu bangsa Israel itu nyata ketika mereka telah menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan kemudian mereka mengalami pembuangan di Babel yang merupakan penderitaan mereka yang begitu sangat menyakitkan hati. Tetapi dibalik daripada itu ya Bapa Surgawi, Engkau mempunyai rencana yang indah untuk keberadaan kehidupan dari umat pilihan-Mu ini. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman iman tersebut, ketika kami yang hadir pada masa kini, ajarkan kami untuk kami mampu juga memahami, untuk kami berada atau mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan dan memberikan pembaharuan itu. Bukan melalui upaya usaha kami, bukan melalui perbuatan-perbuatan kami, tetapi hanya melalui kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, di minggu ketiga sesudah Paskah ini, Tuhan, kami juga masih diperhadapkan dengan satu situasi epidemi daripada Corona
bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh muka bumi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk kami mampu memahami peristiwa lepas peristiwa yang ada di sekitar kami. Apakah itu kematian? Apakah itu karena kegagalan mereka untuk berada di dalam perjalanan kehidupan mereka, usaha-usaha mereka, sehingga kesembuhan yang tidak dialami oleh sesama manusia ini? Maka itulah bukan menjadi yang utama, karena kami yakin dan percaya yang menjadi yang utama itu adalah ketika Tuhan yang memanggilnya. Maka tiada satupun orang yang mampu untuk mau mengelaknya, dan juga tidak satu orang pun yang mampu untuk mengambil alih akan usaha pekerjaan daripada Tuhan melalui kehidupan ciptaanmu ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, ketika peristiwa-peristiwa yang menyedihkan terjadi, baik di tengah-tengah sesama kami bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang lain, ataupun di tengah-tengah sesama gereja kami, maupun juga sesama masyarakat lingkungan sekitar kami, saudara bersaudara, maka ajarkan kami memahami bahwa itulah kehendak Tuhan, bahwa disitulah kehidupan yang terakhir yang dialami, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk kami mampu berada dalam kehidupan masa kini, maka ajarkan kami untuk kami mempersiapkan yang terbaik kehidupan kesempatan ini, sehingga ya Bapa, kami tidak terjebak di dalam kesia-siaan yang pada akhirnya kami tidak membawakan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan mau menyertai, memberkati semuanya. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua terkasih kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya ya Tuhan, melalui peristiwa ini kami makin diingatkan untuk kami makin bersyukur, untuk kami makin berserah berharap. Jauhkan kami untuk kami membandingkan dengan orang-orang lain. Jauhkan kami untuk kami hanya mementingkan kepentingan diri kami, sehingga kami bisa membawa penyakit terhadap sesama kami manusia. Tapi ajarkan kami untuk kami mendalami apa arti kebersamaan kami ketika kami bersama-sama tinggal di rumah karena peristiwa corona ini. Tetapi di dalam kebersamaan kami makin membangun kebersamaan lewat keluarga kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera surgawi. Kami juga mau menyerahkan akan perkembangan pertumbuhan daripada gereja Tuhan. Biarlah kiranya di dalam gereja Tuhan persekutuan dan kesaksian dan juga pelayanan itu tetap terjadi, walaupun kami tidak berada di dalam kebersamaan itu. Tetapi kami yakini kami masih memiliki tugas tanggung jawab persekutuan dan tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. Oleh karena itu, Tuhan mampukan akan gereja Tuhan untuk senantiasa mampu berdiri, untuk mampu menjalankan tugas tanggung jawab baik di tingkat pastoral maupun juga di dalam pelayanan-pelayanan sosial lainnya, bahkan teristimewa di dalam penggajian akan seluruh karyawan-karyawan para pendeta-pendeta, baik yang ada di jemaat-jemaat di kota maupun sampai di jemaat-jemaat di pedesaan, di pos-pos Pelkes. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk kami mampu berkontribusi yang positif untuk semuanya bisa berjalan bertumbuh pengembangan gereja Tuhan itu. Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Oleh karena itu, terima dan sambut doa ini yang kami hanya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan
Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Filipi 4 ayat ke-6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kamu khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janji-Nya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janji-Nya. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pengelolaan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, warta jemaat ada dalam lembaran yang lain. Oleh karena itu marilah kita berdiri, kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ibadah selesai.